Pendidikan Agama Kristen kelas 2 untuk semester 2 dengan tema Keluargaku Hidup Rukun dengan dasar Alkitab yang akan kita pelajari yaitu terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-33 dan Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Mari sebelum kita belajar bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan mulai kembali belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan pengetahuan dan hikmat bagi kami, sehingga kami dapat memperoleh berkat. Amin. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan tema yaitu persaudaraan yang rukun. Mr. Timo akan membacakan demikian. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Anak-anakku, bahwa kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud, yaitu Raja Israel yang kedua. Daud sangat dekat kepada Allah, sehingga dia sering bermazmur memuji Tuhan. Daud menyatakan bahwa kerukunan akan membuat hidup itu menjadi lebih indah. Kerukunan digambarkan seperti minyak yang baik dari kepala Harun yang meleleh ke janggut dan turun sampai ke jubahnya. Gambaran itu adalah menggambarkan kemurahan Allah kepada manusia sehingga mereka dapat hidup dalam kerukunan. Selanjutnya Daud menggambarkan kerukunan seperti embun di gunung Hermon. Itu menggambarkan akan kesegaran dari Tuhan yang akan melingkupi orang-orang yang hidupnya itu hidup dalam kerukunan. Anak-anak, bahwa manusia ini disebut adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, namun manusia harus saling bekerja sama dan saling membutuhkan. Demikian juga di dalam keluarga itu harus juga saling bekerja sama, saling hidup dalam kerukunan, karena semua anggota keluarga itu membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seperti orang tua membutuhkan anak sebagai penerus keturunan dan mengisi kehidupan dari orang tua. Demikian juga anak membutuhkan orang tua untuk merawat, untuk mendidik, untuk mencukupi kebutuhan anak. Anak juga membutuhkan sesama untuk bisa saling berbagi dan bekerja sama. Anak-anakku, di dalam keluarga itu ada beberapa kegiatan yang dapat mewujudkan
kerukunan. Misalnya di dalam keluarga itu adanya kebaktian keluarga, nonton televisi bersama, dan yang lainnya. Hidup rukun adalah kewajiban bagi kita semua. Baik orang tua harus hidup rukun, demikian juga anak-anak juga harus hidup rukun. Semuanya harus hidup rukun. Ini adalah kewajiban bagi kita semua. Tidak boleh kita tidak hidup rukun, tetapi harus kita hidup rukun supaya hidup kita baik, hidup kita menjadi indah dan kita diberkati oleh Tuhan. Kerukunan itu harus diusahakan. Artinya kita harus melakukan, kita harus berusaha supaya kita bisa hidup rukun dengan orang lain. Contohnya usaha kita adalah dengan kita merendahkan hati, dengan kita mau mengalah kepada keluarga, kepada teman, kita saling memaafkan jika ada kesalahan orang lain. Demikian juga kita harus saling menghargai kepada teman-teman kita, kepada keluarga. Di dalam Alkitab ada beberapa bukti tentang kerukunan di dalam keluarga. Salah satunya adalah keluarga Nuh yang bekerja sama untuk membuat bahtera, karena Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera, sehingga mereka bekerja sama antara Nuh dan istri dan anak-anaknya membuat bahtera yang contoh yang kedua adalah keluarga dari Yusuf dan Maria. Ketika ada perayaan hari Paskah, Yusuf mengajak istrinya Maria dan anaknya Yesus untuk pergi ke Bait Allah untuk merayakan perayaan hari Paskah. Walaupun berjalan kaki dengan waktu yang lama, tetapi mereka dengan bersuka hati mengadakan perayaan Paskah itu. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhirinya dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan memberkati kami pada pelajaran kali ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga kami memperoleh berkat daripada pelajaran ini. Ajari kami Tuhan untuk bekerja sama dengan keluarga kami, bekerja sama dengan orang lain, sehingga hidup kami selalu rukun bersama dengan keluarga kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan di satu lembar kertas, ditulis nama dan kelasnya. Berikut ini soalnya, yaitu 1. Berikan contoh saling berbagi dengan teman di sekolah. Yang kedua, sebutkan contoh kerukunan di dalam keluarga. Nomor 3, bagaimana cara untuk menciptakan kerukunan. Nomor 4, apa manfaat jika kita hidup rukun. Nomor 5, sebutkan kerugian jika kita bertengkar. Demikianlah tugas kali ini, mohon dikerjakan dan dikumpulkan di homeroom-nya atau wali kelasnya masing-masing.